Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada materi atau kepada ta'lim, mohon keikhlasan kepada jamaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah bagi kesembuhan guru kita semua, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Nandang Kusyairi yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas, membimbing kita semua untuk memberikan pencerahan kita dalam bidang agama. Sekarang beliau dirawat di klinik di Kelari di CKM. Juga bagi semua saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan berikan kesembuhan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh kulitin oleh kulitin soleh oleh Allahumma rabbana sa'alil asfa'i shfi'an tasyafi'an tasyifa ila syifa wa syifaan la yaghadiru saqama. Khairul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita, Fatihah kita juga kembali kepada kita yang membacanya, menjadi wasilah untuk keberkahan hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat. Dan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kenikmatan-kenikmatan ini seyogyanya dan seharusnya kita syukuri. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan kita senantiasa melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang apabila kita menjalankan hal tersebut, maka Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu sekalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, la azidannakum, maka akan menambah nikmat kepadamu. Ya Allah sudah luar biasa. Ya, ibadah yang kita laksanakan pun sebetulnya adalah karunia dari Allah. Karena hidup kita juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita mensyukuri nikmat dari Allah, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Hanya langkah murkanya Allah kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengancam,
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan seandainya kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Nauzubillah min dzalik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa nabiyana karim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umat yang senantiasa mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat kanjeng Rasulullah SAW yang beliau kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, jamaah majlis taklim Masjid Besar Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah sebelum pada kajian bab fikih saya membahas sedikit, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil atau surat Al-Isra ayat 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Di sini dalam surat tersebut Allah menjelaskan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang monumental yang terjadi, yang dialami oleh hambanya yang bernama Muhammad Rasulullah, sehingga Allah mengawali dengan kalimat subhana. Subhana adalah kalimat ta'zim, kalimat kekaguman, kalimat keluar biasaan. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang mengagumkan, kita biasa mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Nah, Allah kemudian memberikan contoh bahwa sesuatu yang agung yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa yang monumental yang luar biasa tersebut terjadi pada bulan ini, bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 dari kenabian baginda Rasulullah SAW. Kenapa ingin saya bahas sebelum kepada kajian fikih? Karena patut kita renungkan, patut kita muhasabah. Di antara yang menjadi pemberian atau bahasa kita oleh-oleh yang didapatkan oleh baginda Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yang paling penting adalah perintah sholat 5 waktu. Yang dalam riwayatnya asalnya sholatnya 50 waktu, kemudian dikurangi sampai 5 waktu, tapi tidak mengurangi nilai pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi saking tingginya nilai ibadah sholat, sehingga perintah yang diberikannya pun tidak di dunia ini Allah berikan, tapi Allah memanggil langsung Rasulullah SAW untuk menghadapnya, ya, suatu tempat yang namanya Mustawa. Itu peristiwa Mi'raj. Karenanya sering disampaikan bahwa ibadah yang paling utama bagi seorang hamba adalah ibadah sholat. Kenapa? Peristiwanya pun peristiwa yang luar biasa. Diberikannya perintah sholat itu, Allah panggil baginda Rasulullah SAW Isra Mi'raj, sehingga Rasulullah SAW bersabda, as-salat mi'rajul mu'minin.
Salat itu adalah mi'rajnya umat Islam. Jadi ketika kita salat sebetulnya jadi kita ini sedang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam keterangan-keterangan hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa amal-amal yang lain yang kita kerjakan, begitu banyak amal soleh atau amal kebaikan yang kita kerjakan, jadi dan tidaknya, diterima dan tidaknya bergantung kepada satu amal yang pokok, yaitu amal sholat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab, akan diperiksa dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah amalan salat. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila salatnya baik, salatnya bagus, kalau kita salatnya lulus, saluha sa'iru amali, maka bagus pula, baik pula amal-amal yang lainnya. Salat ini yang menentukan diterima dan tidaknya amal-amal kita yang lain. Puasa kita, sedekah kita, zakat kita, dan semua amal kebaikan yang lain diterima atau tidaknya tergantung kepada amalan salat yang kita kerjakan. Artinya di dunia orang bisa saja disebut seorang yang baik, seorang yang soleh. Kalau bahasa agama soleh itu kan artinya baik. Apabila dia banyak melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, dia dermawan, lalu memberikan harta, sebagian harta yang dia miliki untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dia juga ya baik dalam segala hal, sopan santun dan lain sebagainya, suka menolong, ya, tidak pernah menyakiti orang lain. Semua kehidupannya itu baik di dunia, sehingga orang memberikan julukan kepada orang tersebut sebagai orang yang baik, orang yang soleh bahasa agamanya. Tapi andaikan orang tersebut tidak melaksanakan sholat, tidak menjalankan ibadah sholat yang merupakan pokok daripada ajaran Islam, maka tatkala dihisab nanti di yaumul qiyamah, amal kebaikannya yang dia kerjakan tidak ada nilainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik salatnya, baik pula amal yang lain. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Apabila jelek, apabila rusak salatnya, maka jelek pula, rusak pula amal-amal yang lainnya. Hanya sangat jadi pokok. Sehingga dalam peristiwa Isra Mi'raj, satu yang paling penting yang dibawa oleh Rasulullah setelah kembali Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Istimewa perintah itu tidak di dunia, tapi di atas di langit sampai ke tempat yang bernama Mustawa. Langsung Allah menyampaikan perintah sholat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain melalui perantaraan malaikat Jibril. Perintah puasa, perintah zakat, perintah sedekah dan haji dan sebagainya, dibimbing oleh malaikat Jibril. Tapi salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatullah itu sebagai kita memuliakan atau memperingati Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab ini. Insyaallah mungkin nanti juga akan dibahas kalau nanti pada akhir bulan kita, kalau tidak ada halangan atau ada kendala, akan mengajarkan
taklim akbar, pengajian akbar ya di minggu terakhir bulan Maret ya, insyaallah kalau tidak ada kendala kita akan mengadakan taklim pengajian akbar ya oleh Al-Mukarram Syekh Alwi ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, di sana beliau akan menguraikan secara lebih jelas tentang ya, peristiwa Isra Mi'raj, juga kajian-kajian yang lainnya. Nah, itu nanti akan pengajian umum yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, saya hanya sekedar sedikit mengulas supaya mendapatkan keberkahan bulan Rajab ini, sebagaimana doa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Badru, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini doa Rasulullah SAW. Ya, ketika datang bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa setiap hari dengan doa tersebut. Ya, supaya disampaikan, intinya supaya disampaikan usia beliau kepada bulan Ramadan. Nah, padahal baginda Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang mulia, makhluk yang paling mulia. Ramadan makhluk bukan? Makhluk. Segala sesuatu selain Allah namanya makhluk, termasuk bulan. Bulan Ramadan pun lebih mulia Rasulullah daripada bulan Ramadan, tapi Rasulullah berdoa untuk bisa bertemu bulan Ramadan. Takrif pelajaran bagi kita, Rasulullah yang begitu mulia aja berharap bisa bertemu Ramadan, apalagi kita. Ya. Kemudian di bulan Rajab juga ya, kita disunahkan untuk banyak amal-amal soleh, banyak istighfar, baca sedekah, perbanyak zikir, tadarus Al-Quran sebagai persiapan nanti ketika di bulan Ramadan kita akan lebih banyak lagi memperbanyak amal soleh tersebut, termasuk disunatkan untuk berpuasa. Walaupun masalah puasa Rajab berbeda pendapat di kalangan ulama, tapi kalau mengambil kepada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan atau mensunatkan para sahabat untuk memperbanyak puasa di bulan haram, maka termasuk bulan haram adalah bulan Rajab. Jadi puasa bulan Rajab itu dalilnya sahih, dalilnya kuat. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada para sahabat untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Sedangkan bulan haram itu ada 4. Yang berurutan ada 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan Rajab. Karena bulan Rajab bagian dari bulan haram, maka bulan Rajab pun disunatkan kita untuk memperbanyak saum atau puasa. Ada dalil-dalil walaupun tidak kuat dalilnya, tapi sebagai fadhail amal, ya, penguat amal, sebagai penyemangat ibadah itu bagus. Termasuk ada hadis yang menyatakan barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka pahalanya membandingi pahala puasa 1 bulan. Terus kemudian barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka ditutup baginya pintu-pintu neraka yang 7. Jadi orang yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab tidak akan masuk neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian apabila puasanya sampai 8 hari di bulan Rajab, maka dibukakan baginya pintu surga yang 8. Jadi bisa masuk pintu surga yang mana saja. Walaupun itu hadis bukan hadis sahih, tapi untuk meningkatkan, memotivasi, mendorong kita beramal soleh itu bagus. Ya, supaya kita mau beribadah. Ya.
Jadi dari sekarang ya, dari kemarin dari awal Rajab mestinya kita membiasakan memperbanyak sahur. Minimal Senin Kamis kita puasa. Nah, syukur-syukur kemarin Ayyamul Bid saya tidak sanggup karena tidak pas berbenturan dengan kegiatan. Ayyamul Bid itu puasa pada hari-hari di mana bulan sedang terang, sedang purnama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Bukan bulan umum ya, bukan bulan Masehi tapi bulan Hijriah. Ya, jadi 13, 14, 15 Rajab. Misalkan 13, 14, 15 Sya'ban. Ya, 13, 14, 15 Syawal, 13, 14, 15 Dzulqa'dah. Nah, kalau 13 Dzulhijjah masih masuk tasrik, nggak boleh. Nanti digeser berarti 14, 15, 16 Dzulhijjah. Terus di setiap bulan ada sunat Ayyamul Bid, puasa di pas malamnya itu malam terang bulan atau malam purnama, 3 malam, siangnya kita puasa 3 hari. Sunnah itu kuat dalilnya dan diamalkan bukan hanya oleh kita kaum Nahdliyin ya, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka pun mengamalkan karena dalil hadisnya sahih. Ya, orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit tentang keistimewaan bulan Rajab yang dimana di situ ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, yang diantara pokoknya adalah perintah sholat 5 waktu. Bagi kita berarti alhamdulillah sudah dan istiqomah menjalankan sholat, tinggal meningkatkan kualitasnya, termasuk kualitas di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, para jamaah sekalian, ya, jadi sholatnya sudah kita laksanakan, ya, tapi kita tingkatkan lagi, yaitu dengan berjamaah sholat 5 waktu. Masjid ini sedemikian besar, bahkan namanya pun masjid besar karena jadi masjid kecamatan. Tapi alangkah mirisnya kalau berjamaahnya masih tidak ada peningkatan. Sedangkan tadi Mi'raj itu naik, harusnya ningkat. Ya, ningkat berjamaahnya. Ya, usahakan masing-masing dulu kita di pribadi masing-masing. Ya, saya akan sungguh-sungguh meningkatkan ya, kualitas sholat saya. Saya sudah sholat 5 waktu, tapi saya akan istiqomah sholat berjamaah. Itu dimotivasi dari diri sendiri. Ya, karena bagi kita laki-laki sholat berjamaah itu ya, beberapa pendapat. Yang paling rendah istilahnya sholat berjamaah itu sunat muakkad. Nah, sebagaimana hadis sholatul jamaah tabdulu ala sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri dengan 27 derajat pahalanya. Nah, itu hukumnya sunat muakkad kalau kepada dalil pahala sholat berjamaah. Nah, tapi ada mengatakan ya, mazhab Syafi'i kita sebagian besar berpendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada satu kampung kita di sini nih, ya, tidak ada orang yang berjamaah, misalkan subuh kesiangan, tidak ada yang berjamaah sholat, sehingga karena kesiangan sholat masing-masing di rumah, nggak ada yang ke masjid. Nah, kedengaran suara azan, nggak kedengaran, ya. Nah, akhirnya nggak pada berjamaah, ada kebererangan. Ya, sholatnya di rumah masing-masing. Nggak ada yang berjamaah misalkan di masjid ini, masa seluruh rumah atau yang berdekatan dengan masjid besar ini dosa semuanya, karena hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada di sini walaupun hanya 2 orang, misalkan 3 orang berjamaah,
maka gugur yang lainnya daripada hukum dosa. Pendapat mazhab Syafi'i mayoritasnya begitu, fardu kifayah. Mazhab yang lain ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain. Jadi sholatnya fardu ain, berjamaahnya pun fardu ain. Jadi kalau orang sholat tidak berjamaah dosa. Sampai demikian. Dan berpendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki ya, semuanya sepakatnya itu. Sehingga kalau ada orang sholat tapi tidak berjamaah, maka tetap dihukumi dosa. Kita untung mazhab Syafi'i yang mengambil fardu kifayah, ketulungan kudu sok berjamaah di masjid di dieu. Jadi sok salat di mate teu jadi doraka tah, salat sorangan teh naon sababna? Sebab ada yang berjamaah di sini. Nah, jadi berjamaah di dieu teh mere syafaat cek bahasa kita, mere pitulung, menolong orang-orang yang belum bisa berjamaah. Nah, kedepannya mah jangan orang lain terus, kita harus berjamaah, ngambil tadi yang bawahnya tadi pahalanya 27 derajat, 27 kali kalau bahasa kita. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sini pun ya, kita lanjutkan dengan materi yang dibahas terakhir tentang sholat juga, walaupun sholat Jumat. Sholat Jumat kemarin sudah kepada tentang sunat-sunat di dalam sholat Jumat. Ya, sudah selesai kalau tidak salah. Di antaranya adalah amaliyah yang disunatkan pada waktu Jumat. Ya. Di hari Jumat itu adalah kita biasanya membaca surat Yasin pada malam Jumat. Ya, ada memang dalilnya. Tapi kalau dibandingkan dengan dalil membaca surat Kahfi, masih kuat dalil membaca surat Kahfi. Ya. Jadi membaca surat Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat itu dalilnya lebih kuat. Ya, seandainya kita berdalil dengan membaca surat Yasin malam Jumat, yang lain ya paham yang lain banyak yang tidak setuju. Tapi ketika dia sampaikan dalil baca surat Kahfi pada malam Jumat hari Jumat, mereka semua setuju. Artinya dalil membaca surat Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat itu dalilnya sahih. Nah di antaranya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratul Kahfi yauma Jum'ati ada'alahu minan nuri ma baina jumu'ataini." Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumatnya, ya, maka bercahayalah orang tersebut sampai Jumat yang akan datang. Ya. Cahaya bukan cahaya di dunia, cahaya dari ya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tersebut. Ya, terlihat bercahaya di hadapan para malaikat. Kalau di hadapan manusia mungkin kulitnya hitam-hitam aja kelihatannya. Ya. Tapi di hadapan malaikat dia bercahaya, bersinar terang. Orang yang membaca surat Kahfi pada malam atau hari Jumat. Tentu membacanya itu tidak sekedar membaca, harus dengan ilmunya, harus dengan tajwidnya. Ya, karena memang banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi banyak pula yang tidak menggunakan kaidah-kaidah tajwid. Sehingga dengar bahkan ketika bersolat 5 waktu pun, ya, ketika maghrib misalkan suka ada yang tertinggal kemudian berjamaah di belakang. Mohon maaf sering kedengaran bacaannya masih belum beres, panjang pendeknya masih belum jelas. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan cuma beda panjang pendek mah nggak masalah Ustaz. Ya, misalkan dibaca ya Allah berfirman misalkan dibaca oleh kita, ya harusnya dibaca pendek, dibaca panjang. Ya, pernah saya dengar baca surat Al-Fil, ya
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mestinya begitu. Tapi dibaca oleh orang tersebut, imamin lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada beda. Apa yang beda? Lamnya dibaca panjang. Kalau tadi yang pertama saya baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Yang kedua mah tadi dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bedanya cuma panjang pendek. Ya. Saya tegur dulu jadi saya tegur orang tersebut karena saya kenal. Jangan dibaca begitu. Kenapa Ustadz? Ya tadi kenapa dibaca pa'ala? Ya saya begitu. Harusnya pa'ala mas pendek. Bedanya apa? Nah balik nanya kan, bedanya apa katanya? Baca pa'ala sama pa'ala. Ya jelas salah. Perintahnya dibaca pendek, dibaca panjang. Iya kenapa sampai nggak boleh katanya? Pa'ala dibaca sama pa'ala cuma beda panjang dikit. Ya. Saya baru kasih tahu kalau pa'ala, kalau kita belajar ilmu nahwu shorof, santri mah pasti ngolotok, itu artinya pa'ala telah berbuat, yang berbuatnya itu satu pa'ala. Kalau pa'ala ya itu yang berbuatnya dua. Makanya tasrifan kan pa'ala, pa'alu, pa'alat. Nah, itu teh dong mempunyai arti kalau pa'ala berbuat satu orang, pa'ala berbuat dua orang. Sekarang hubungkan dengan ayat tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bacanya seperti itu Mas tadi kan dia. Bacakan artinya, dia baca. Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan ya Tuhanmu bertindak kepada pasukan bergajah ya? Tuhanmu berapa mas? Ya satu Allah. Iya kalau bacanya pa'ala rabbuka, berbuat Tuhanmu satu, karena pa'ala itu untuk satu orang. Tapi kalau mas bacanya pa'ala panjang, pa'ala rabbuka, maka telah berbuat dua orang. Gabungkan dengan tadi rabbuka Tuhan telah berbuat dua orang Tuhanmu, berarti mas telah menduakan Tuhan. Kaget baru, oh kesana ya? Iya. Jadi baca salah dikit beda arti. Fa'ala rabbuka telah berbuat Tuhanmu, Allah satu orang tadi satu, Allah Tuhan yang satu. Fa'ala dua, Tuhanmu dua. Ya makanya baca Quran bukan dilarang, tapi harus belajar. Ya. Banyak terjadi. Nah itu. Ya, jadi baca surat Kahfi disunahkan, tapi juga harus betul bacanya. Jangan kita berharap fadilah keutamaan tadi bercahaya wajahnya, tapi bacanya salah yang nggak jadi bercahaya, dosa jadinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu yang sudah dibahas kemarin itu tentang keutamaan sunnah di hari Jumat. Baca surat Kahfi, ya. Banyak sholawat ya. Kata Nabi SAW ya, inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholawatmu terutama pada hari Jumat, sholawatmu kepadaku akan aku balas ya, akan aku ganti. Itu dibalas dengan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baca sholawat jelas-jelas perintahnya juga bukan cuma hadis tapi Al-Quran yang sering kita baca. Kalau mau sholawatan kan atau mau khutbah Jumat aja dibaca pada khotib, pada khutbah yang kedua pasti dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Quran ya. Allah memerintahkan kepada ya kita untuk bersolawat. Kenapa? Karena Allah mencontohkan
Allah duluan yang membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya kalau ada orang anti sholawat, menentang perintah Allah, itu udah jelas. Ya. Nah, hadirin dimana Allah SWT, ya, ini sedikit tentang sunat Jumat yang kemarin saya ulang lagi. Sekarang lanjutannya, ya, kalau tidak salah sudah sampai kepada bab, kemarin juga sudah dibahas sedikit tentang orang yang tertinggal sholat Jumat. Ya, mungkin jarang terjadi orang Jumat ketinggalan. Kalau sholat berjamaah ketinggalan mah sering, saya juga sering. Datang ke sini udah tinggal 1 rakaat ketinggalan gitu kan. Sholat asar ketinggalan 1 rakaat, sholat maghrib ketinggalan 1 rakaat. Gampang, tinggal ditambahin 1 rakaat. Ketinggalan 2 rakaat, tambahin 2 rakaat. Kan begitu caranya kalau sholat 5 waktu. Datang maghrib, ya, udah apa? Udah tasyahud akhir, ya, atau subuh datang ke sini masuk udah tasyahud akhir imamnya, ya kita ikut aja tasyahud akhir, ya, ikut tasyahud akhir. Ketika salam imam kita berdiri sholat 2 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Jadi ganti sesuai jumlah rakaat yang tertinggal. Tapi kalau Jumat berbeda. Kalau sholat Jumat, ya, disebutkan di sini, tudrokul Jum'atu biidroki rok'atin ma'al imam. Nah, kalau orang Jumatan ketinggalan seperti sholat 5 waktu, tinggalin 1 rakaat, sholat subuh ya contohnya. Sholat subuh ketinggalan 1 rakaat, maka dia tambahin 1 rakaat. Begitu pula sholat Jumat. Ya, ketika orang mendapati Jumat hanya 1 rakaat berjamaah dengan imam, ya, nah, gimana tuh? Dia datang ke sini imam sudah berdiri rakaat kedua, berarti rakaat pertama si orang tadi ketinggalan. Gimana tuh? Ya, layuhrimu maka takbiratul ihram. Itu si orang yang tertinggal tadi, makmum yang ketinggalan makmum masbuk. Ya. Biniyatil Jum'ati, dengan niat sholat Jumat. Biasa usolli pada Jum'ati rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ya, ikut dengan imam yang sudah sudah 1 rakaat masuk ke rakaat kedua, ikut masbuk 1 rakaat. Ya. Fa'in adraka ruk'al imam, apabila yang si makmum tertinggal tadi menemukan atau mengikuti ruku dengan imam, bareng ruku dengan imam rakaat yang kedua, ya, kebagian ruku dengan imam, matumanina beserta tumanina, ya. Fa'idha salam al imam, maka tatkala imam nanti salam, selesai sholatnya, ya, ata birok'atin, maka makmum yang tadi mengisi atau mendatangi menambah birok'atin dengan 1 rakaat. Jadi jika sholat subuh, ya, tinggalin 1 rakaat, tambahan 1 rakaat dan 2 rakaat. Tadi juga sama, kebagian 1 rakaat, patokannya tadi ikut ruku bersama imam dengan tumanina. Jadi datang tadinya Allahu Akbar, tahu-tahu imam sudah Allahu Akbar ruku, langsung makmum yang ketinggalan Jumatan tadi Allahu Akbar ikut ruku. Kalau dia ikut ruku tumanina dengan imam, bisa bertumanina bareng itu dengan ukuran batas subhanallah, maka dapat rakaat yang kedua tadi berjamaah dengan imam. Ketika imamnya salam, maka si makmum tadi berdiri menambah 1 rakaat, tamma sholatul Jum'atu, maka sempurna sholat Jumatnya itu si makmum. Jadi tetap dihitung sholat Jumat. Walaupun 1 rakaatnya mah sorangan, masbuk, itu bareng ketinggalin. Paham deh? Tapi jarang terjadinya. Tapi saya pernah mengalami dulu waktu masih mondok. Ya.
Jumatan pas pisan ya. Khutbah beres sakit perut. Ya kumaha ada nyeri beuteung ya. Khutbah rek beres buat kedua nyeri beuteung, kira urang tahan wae bisa keluar ya. Ya, bahaya. Buru-buru lompatan. Ya. Udah deket gitu kan itu. Di Sukabumi mah da. Dulu mah, sekarang mah enggak tahu. Dulu mah BAB teh eta we nagong we dirinya teh. Obak-obak saja. So di situ langsung itu. Tahu sekarang mah enggak ada dulu kayak begitu. Begitu beres, waduh, udah selesai rakaat pertama, buru-buru. Datang kadinya Allahu Akbar, imam baca naon? Baca ujungnya Al-Ghasyiyah ya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar, ikut. Selesai imam bangun, 1 rakaat lagi tambahin. Dapat tuh Jumatan. Gitu secara hukum. Kalau si makmum tadi dapat 1 rakaat ya dengan imam, lalu dia nanti sholat menjadi 1 rakaat, dia sempurna Jumatnya. Nah, ya, sehingga subuh sarua, subuh ge sarokaat tinggalin tinggal sarokaat tambahan. Cuma bedanya wa in adrakahu ba'dahu. Nah, kalau makmum tadi ketinggalannya itu ya oleh imam ba'dahu setelah ruku yang kedua, ketika bagian ruku tadi tidak mendapatkan ruku yang kedua itu rakaat kedua, Allahu Akbar karek kerek ruku imamna geus sami Allahu liman deuh karek Allahu Akbar kerek ruku imam geus cengkat manten tidak buru berdiri, berarti dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun. Kenapa? Tidak ikut ruku dengan imam. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, sedangkan dia tadi usolina musolli par Jumati, rakaat makmumun Allahu Akbar, kalau Allahu Akbar karek Allahu Akbar imamna sami Allahu liman hamidah. Jadi dia jangan ruku, udah aja diem sami Allahu liman, jangan ruku tuh. Ya, kadang-kadang begitu. Dalam sholat 5 waktu juga Allahu Akbar, imamnya sudah sami Allahu liman, dia ruku Allahu Akbar. Jangan, nggak usah, tungguin aja imamnya dalam posisi Allahu Akbar, tungguin imamnya sujud, kita ikut sujud, nggak usah ruku. Ya. Dan udah ketinggalan, imamnya sudah sami Allahu liman, kan wajib kita mengikuti imamnya yang itidal, ngikutinnya. Termasuk Jumat tadi. Oh, sami Allahu liman itu kebagian rakaat acan. Nah, gimana? Tetap ikut sholat dengan imam. Ya. Nah, ikut imam sujud, imam tasawuf, imam salam, makmum yang tadi bangun berdiri. Nah, bedanya kalau subuh mah tinggal 2 rakaat berarti kan tinggalin 2 rakaat ya 2 rakaat. Kalau Jumat mah bukan 2 rakaat tapi jadi 4 rakaat. Kembali kepada asal. Apa asalnya? Asalnya sholat itu sholat zuhur 4 rakaat. Maka orang tadi kalau tidak mendapat 1 rakaat pun dalam Jumatnya bersama imam, maka dia kembali kepada hukum asal, jadi sholat zuhur. Niatnya niatnya nggak usah dirubah, niatnya tadi niat Jumat. Jadi gitunya. Salat para Jumat rakaat ini makmuman Allahu Akbar, imam sami Allah, tetap ikuti imam. Ya, ikuti sami Allah tuh imam kita sujud salam, kita berdiri, kita sholatnya 4 rakaat. Nah, kenapa? Yang nggak dapat 1 rakaat pun berarti kembali kepada hukum asal, dia tidak mendapatkan Jumatan, mendapatkan sholat zuhur. Niatnya berubah nggak usah dirubah, niatnya tetap. Ya, makanya ada dalam kitab tuh ya, nawa wala shola wala nawa. Niat Jumat tapi sholatnya bukan sholat Jumat, sholat zuhur 4 rakaat. Sholat wala nawa, sholat 4 rakaat fatur wala nawa, tapi niatnya lain niat zuhur, niat Jumat. Saya tadi contohnya. Ya, datang ke situ imamnya sudah i'tidal, dia tetap usolli pada Jumati, ikuti imam sampai selesai. Cuma ketika selesai dia berdiri untuk sholat 4 rakaat. Itu bedanya Jumat di situ. Nah,
Tapi belum pernah ngalaminnya. Ya can pernah orang mah kikituan mah cenanya can pernah tinggalin Jumatan mah alhamdulillah ya sok sering tinggalin mah salat berjamaah tadi kan tinggalin berjamaah mah salat Jumat mah tara tinggalin cenah ya alhamdulillah beraku Jumat ketinggalin keneh wae ya geus mah berjamaah katinggalin Jumatannya tinggalin deui bae ya Jumat mah khusus ya. Jadi tapi seandainya terjadi maka caranya seperti itu. Jadi sholatnya jadi 4 rakaat kembali kepada asal zuhur, tapi niatnya mah sudah tadi yang pertama niat sholat Jumat. Nah, katanya berenang lamun terjadi teh aneh berenangnya. Sholat teh jelema teh nangtung kunaon jadi 4 rakaat sholat aja. Teu apaleun teh moal apal lah ya. Nah, orang lamun terjadi gitu bingung teh. Kalau nggak tahu mah dari hukum mah ya ketinggalan teh ya kudu kumaha salat 2 rakaat we da Jumat mah 2 rakaat teu meunang kudu 4 rakaat jadi 2 rakaat da Jumat ieu cenah niat lagi Jumat walaupun niatnya Jumat karena tidak mendapatkan 1 rakaat pun dengan imam maka dia salatnya harus 4 rakaat kembali kepada hukum asalnya yaitu zuhur ya karena tapi can pernah praktek terus pernah praktekkan Kang Fajar tang hajat tinggalin punya entong hajat tinggalin mah dosa gede tah tinggalkeun salat ya mah umpama uzur tadi ketinggalan contoh tadi seperti pernah saya alami tapi kebagian 1 rakaat saya mah enggak ketinggalan 2 rakaat bagian 1 rakaat jadi tetap tambahinnya 1 rakaat nah itu tentang kalau orang tertinggal di dalam sholat tertinggal 1 rakaat maka tinggal nambah 1 rakaat tapi kalau ketinggal 2 rakaat harus 4 rakaat sholatnya paham nggak? Pahamnya? Alhamdulillah tapi mah persoalan yang mungkin terjadi tapi jarang mungkin terjadi ya mungkin bisa terjadi ya mungkin kita juga bisa terjadi tapi ya hampir tidak pernah terjadi kepada setiap orang hanya beberapa orang yang mengalami itu hukum fikih itu dibahas dan ada keterangannya nggak asal-asalan berdasarkan keterangan mana keterangannya berdasarkan dari Rasulullah SAW ya man adroka rokatan fi sholat faqad adroka sholat barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat di dalam sholat maka dia mendapatkan sholat tersebut jadi Jumat dapat 1 rakaat maka dia mendapatkan Jumat tadi jadi sholatnya tetap 2 rakaat artinya kalau tidak dapat 1 rakaat pun kembali kepada hukum asal jadi Allah kemudian ya bahasan selanjutnya selesai tentang Jumat ini ngebahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kalau kita sedang sholat ya, jadi sudah saya bahas bahwa sholat itu ibadah yang paling pokok sehingga dalam keadaan apapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan beda dengan ibadah yang lain ada keterangannya dalam Al-Quran kalau orang puasa faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jika sedang puasa di bulan Ramadan ya sakit maridhan sakit aw ala safarin atau sedang perjalanan bepergian yang diperbolehkan dalam agama maka dia boleh tidak berpuasa fa'iddatum min ayyamin ukhra diqada di hari yang lain ya puasa ibadah haji kalau mau ibadah haji mah ya manis tata'a ilaihi sabila orang yang wajib ibadah haji itu orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji secara materi dan secara fisik ya komo ayeuna mah norek makat kita jadi geus 2 tahun tahun ayeuna tahun kamari kita jadi naik berangkat ya nah tapi nggak ada toleransi atau nggak ada dispensasi nggak ada keringanan di dalam sholat nggak ada dalilnya kalau kita sedang sakit maka kita boleh meninggalkan sholat nggak ada kalau kita sedang di perjalanan kita boleh meninggalkan sholat nggak ada ganti di kodok di napoy yang di hari yang lain nggak ada
Ada juga tata cara sholat di perjalanan, adanya sholat jamak qashar. Kalau kita sedang di perjalanan yang menempuh jarak yang kalau kita tiap waktu sholat tidak mungkin karena pasti lewat satu waktu yang berikutnya, maka sholatnya jamak. Jadi zuhur dan asar digabung di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Zuhur dan asar dikerjakannya nanti aja di waktu asar, namanya jamak takhir. Tetap itu sholatnya tidak boleh ditinggal, hanya diganti dengan cara dijamak. Nah, kalau perjalanan jauh ya boleh jamak, boleh qashar. Yang 4 rakaat zuhur, asar, isya diringkas jadi 2 rakaat. Itu ada rusuhnya itu. Tadi bukan rusuh meninggalkan sholat, nggak ada meninggalkan sholat. Ya, tetap orang yang sakit selama akalnya masih berjalan dengan normal, walaupun fisiknya sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat dengan normal, tetap dia harus sholat. Sehingga kalau ada orang yang sudah tergeletak, tidak berdaya, tapi ketika ditanya, misalkan orang tua kita, bah atau pak, waktu sholat pak, ayeuna teh pak, udah waktunya sholat. Oh iya, sok pak sholat dalam keadaan berbaring, wuduin sama kita, kalau masih bisa wudu, kalau nggak bisa wudu lagi udah wudu geus teu bisa tayamum, tayamum geus teu bisa dah. Punten misalkan udah kotoran juga udah keluar dari depan dari belakang gitu kan, kotoran teh gitunya geus teu bisa dibersihan lah gitu. Tapi ketika ditanya masih nyambung sholat, namanya sholat hurmatul waqti, hormat waktu. Tiap datang waktu bah sholat teh sholat fardu zuhri misalkan hurmatil waktu, sholat fardu zuhur 4 rakaat hormat waktu. 4 rakaat teh bahasan ada sholatna mah cicing we nang karak gitu. Tiap waktu sholat. Yang sakit parah aja harus sholat, apalagi yang tidak ada uzur seperti itu. Nggak ada alasan orang ninggalin sholat karena pekerjaan. Tadi kalau puasa mah karena pekerjaan orang bisa ninggalin puasa. Makanya ada orang bertanya ketika di perusahaan pabrik saya pas bagian-bagian yang berat misalkan. Pas bulan Ramadan bagian naon berat itu? Bagian peleburan. Kalau di bagian otomotif peleburan bahan panasnya udah ribuan derajat. Wah, kalau puasa mah bisa garing yang berenangnya tikoro teh. Akhirnya dia nggak puasa ketika bulan Ramadan. Ada yang membolehkan. Tadi teh seperti orang yang sedang sakit dikiaskannya. Jadi ketika dia bekerja nggak kuat ya kayak orang sakit, dia nggak puasa. Nanti ketika kan ada masa libur, masa cuti, masa tidak bekerja, kodok tuh, gitu. Tapi sholat mah nggak ada, kagok ya sholat ya, naon per gawe, Orang kerja juga ada istirahatnya, Ketika orang bekerja kan jam 12 istirahat waktu sholat. Wacan adakan dahar heula da eta mah dijieun-jieun dari alasanana. Karena makan aja merokok nggak keburu saya sholat. Itu bukan dalil alasan untuk meninggalkan sholat. Ini sholat mah tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Sehingga orang yang sudah sakit parah pun selagi masih nyambung daya ingatnya, dia sholat sesuai kemampuan dia sendiri. Nah ini makanya sholat tadi perintahnya pun istimewa. Allah panggil Rasulullah SAW menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di sini sholat dalam keadaan tidak biasa, dalam keadaan takut. Bisa lewat waktu deh. Sampai jam 9 lewat dikit lah. Sholat dalam keadaan ketakutan sebut sholat sidatul khauf namanya. Misalkan nih, contoh lah
gempa bumi atau banjir kemarin, ya. Gimana saya sholat, orang saya takut kena banjir, ya. Udah banjir, listrik mati lagi, ya. Padahal listrik banjir, ima kebanjiran ngungsi, ya. Cai teu aya, tidak ada jadi dalil untuk meninggalkan sholat itu. Tetap sholat wajib, ya. Ya keadaannya tuh saya ketakutan, ya. Lagi sholat, misalkan tiba-tiba, ya, gempa. Tapi lamun terjadi ketika sedang sholat gempa, ya udah sampai pada bergerak-gerak, pada jatuh misalkan, tetap sholatnya jangan ditinggal. Nah, tapi apa? Ada caranya. Kita sholat nih misalkan di tempat, ya, di bangunan masjid, gempa, udah gempanya udah kelihatan udah pada berjatuhan. Kalau kita tetap tinggal diem, nggak keluar dari masjid, bisa ketiban bangunan. Gimana caranya? Sholatnya jangan dibatalkan, tapi kita keluar dari masjid. Oh, kalau dari masjid macam lebih dari berapa langkah? Ya banyak langkahnya pasti. Kalau dari masjid bahkan tidak menghadap kiblat, ya. Misalkan di dia pantona ke tukang, ya lompat ke tukang, berlari ke belakang, cari tempat yang aman. Dan tempatnya ada yang aman, ya, sholatnya dilanjutkan. Nah itu namanya sholat dalam keadaan sidatul khauf, ketakutan. Jadi sholatnya jangan dibatalkan, pindah tempat. Jadi pindah tempat bari lempang, itunya. Pada itu neangan tempat untuk paur, teruskan sholatnya. Udah dapat 2 rakaat, lanjutin lagi 2 rakaat, nggak usah dibatalkan. Itu ada caranya. Jadi percaya nah, bahwa batalkan, engkau dilanjutkan deh, entong teruskan. Lanjutkan sholatnya, ya. Tapi kita tadi menghindari bencananya tadi, mencari tempat yang aman. Sisanya lanjutkan sholatnya. Tuh, diantaranya tata cara sholat sidatul khauf. Ya. Termasuk ngomong-ngomong ke sholat, Allahu akbar cicing, weh. Aya orang rek macok cicing wae. Ya jangan diem. Kalau orang yang mau menggigit orang berbisa, ya nyelumpat, namun orang temen ayah nyekal naon, jadi ayah benda untuk menghalaunya takol orang, karena nakol orang batal saten, namun orang bahaya, ya ujung-ujung tuh takol gitu batal. Tapi ada ular mau gigit kita pukul bahkan sampai mati, ya nggak batal sholatnya. Nah itu namanya sholat sidatul khauf. Jadi sholat dalam keadaan tidak biasa. Di sini dicontohkan di zaman Rasul mah nggak ada, di zaman Rasul lebih dari itu. Di zaman Rasul sholat dalam keadaan peperangan. Perang sakit itu campur, perang Badar, perang Uhud, ya. Waktunya sholat. Ya. Di sini dijelaskan maka dalam Al-Quran ketika ternyata sholat itu waktu sholat ketika sedang ada istilah gencatan senjata, istirahat lah. Ya, jadi sholatnya diatur. Ya, yang satu jadi imam, yang lain sholat ikuti, yang lainnya lagi jaga. Ya, sholatnya kan di kosor. Dalam keadaan perang itu jadi 2 rakaat, yang berrakaat dapat 1 rakaat dengan imam yang ini selesai 1 rakaat, buru-buru sholatnya anggeuskeun. Nuncan sholat tadi rakaat kedua, begitu temannya yang sholatnya selesai, ini dia sholat, ya 1 rakaat. Ketika selesai imam dia nambahin 1 rakaat. Itu diantaranya seperti itu tata caranya. Kalau sedang dalam peperangan, bagian daripada sholat sidatul khauf. Hadirin nikmatullah subhanahu, insyaallah nanti kita bahas lagi dan melebihi waktu, ya. Tadi masuk jam 8, cukup 1 jam. Sampai jam 9. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya, yang benarnya dari agama, yang salahnya di bodohan saya pribadi. Tawakuf, mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berikan keberkahan kita dunia dan akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tutup dengan doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sadatina rasulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله موفق لأقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.